kembali lagi di MMA Mertua Menantu Aku dong. Kali ini kita kembali dengan sebuah episode yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu Dia Bukan Anakku. Wah, ini sebuah episode yang menurut saya judulnya cukup menantang ya, karena ini tentang dia bukan anakku, bukan karena permasalahan keluarga nih sebenarnya, tapi ternyata kedua mami papi ini mengurus anak-anak yang bukan anak kandungnya sebenarnya. Dan itu luar biasa banget. Gak semua orang mau ya, karena kan mengurus anak tidak mudah. Apalagi dari sejak dia masih kecil, setiap malam suka bangun. Kebetulan saya masih punya bayi juga, malam-malam bangun gitu. Tapi ini kok bisa mau gitu ya mengurus anak yang bukan anak kandungnya sebenarnya. Dan kita tahu bahwa persoalannya lebih banyak dari sekedar itu. Betul. Pemberontakan, kemarahan, ya, merasa tidak adil, dan seringkali mereka cuma menerima sampah, padahal mereka memberi emas. Mereka cuma menerima istilahnya serapah, padahal mereka memberi kasih. Tetapi kali ini kita mau mendengar bagaimana hidup mereka merubah banyak orang, merubah anak-anak dari yang tidak punya masa depan menjadi punya masa depan emas. Nah, mulai dari awal bagaimana Bapak Ibu mau datang dan kemudian mengabdikan dirinya pada sebuah panti asuhan lah istilahnya ya. Kenapa tidak berkata saya seorang pengusaha dan kemudian saya lebih baik hidup sendiri. Dan perkenalkan dulu, jangan lupa. Mari sebutkan nama, umur. Saya Agus Susanto, usia saya sekarang 48 tahun. Wah. Dulu seorang pengusaha ya, yang melepaskan dan banyak berkorban untuk mulai masuk di panti asuhan. Nah, Ibu? Saya sebenarnya namanya Suryawati, tapi dipanggilnya Ibu Wawa. Saya umurnya 44 tahun. Oke. Gimana nih Pak? Apa yang mendorong hati Bapak? Kalau sebetulnya sih, saya juga nggak tahu sih Bu. Saya cuma lihat gini, anak-anak itu sebetulnya punya kesempatan untuk punya masa depan. Bagaimanapun keadaan mereka, latar belakang mereka, saya percaya mereka punya masa depan yang Tuhan sediakan. Jadi saya hanya ambil bagian kecil aja sih, membantu mereka tetap masuk untuk ambil bagian kesempatan demi kesempatan dia dapatkan. Cuma itu aja sih Bu sebetulnya. Tapi Ibu Wawa terutama ya, maksudnya dari malam 24 jam ya menangani bayi, menangani mereka yang bukan anaknya. Ini gimana perasaannya? Pertama memang susah sih Bu, tapi saya cuman lihat hati, lihat anak-anak yang nggak punya orang tua. Saya cuman ngerasain, ya ini anak nggak ada yang melo, nggak ada yang gendong, nggak ada yang mencintai mereka. Mau nggak mau saya ikut ya ambil bagian kecil lah, mengasuh mereka biar mereka bisa jadi orang gitu loh Bu. Sekarang ada berapa banyak anak Pak? Kalau total sekitar 145. Wow. Itu berarti ada laki-laki, ada perempuan juga? Iya, Campur, laki-laki ya? perempuan dari bayi sampai SMA lah. Kita semua. Peristiwa apa yang paling berkesan ya? Yang baik dulu dia, yang baik dulu, yang paling berkesan, baik buat Bapak maupun nanti buat Ibu. Tapi kemudian yang kedua nanti peristiwa apa yang paling traumatik gitu ya? Aduh, gitu ya. Itu boleh cerita? Kalau yang paling berkesan itu yang baiknya ya Bu ya. Ya, ini yang baik dulu, Saya yang baik melihat dulu. Kalau ada anak yang dulunya pemberontak, dulunya preman ibaratnya gitu, bisa berubah. Gimana ceritanya? Coba anak ini premannya ini bagaimana, melakukan apa dan berubahnya bagaimana? Misalkan dulu ada satu anak kalau marah sampai banting barang, maki-maki teman, sampai setrika temennya gitu. Temennya disetrika. Setrika punggung temennya gitu, sampai marah sampai segitu. Iya. Setrika panas. Dia bisa berubah gitu, bisa berubah lebih baik, berubah banyak hal, berbalik lah Bu keadaannya. Dia tidak seperti dulu lagi, itu membuat saya ya senang, bangga. Banyak hal yang saya lihat di dalam hidupnya itu diubahkan banyak hal. Luar biasa. Senang banget. Adalah kebahagiaan ya. Buat membuat saya. Satu anak
kembali ke jalan yang benar istilahnya ya. Meskipun baru satu. Atau ya gitu. Iya, Pokoknya kita percaya satu, nanti satu Nanti lagi, tambah satu lagi, lagi. satu lagi Iya, gitu ya. iya. Nah dari Bu Wawa, pengalaman apa yang paling Kalau saya kan orangnya bersihan gitu loh Bu, ada sampah dikit aja nggak suka. Lihat anak-anak nggak mandi, males, masa pulang sekolah masih pakai seragam. Saya sampai, aduh Tuhan ini gimana, berhari-hari, berkali-kali saya coba mandi, kamu tuh cewek, saya ngomong gitu, ayo yang bersih. Susah ngomong, tapi sewaktu-waktu dia berubah sendiri, sekarang bisa jadi wangi, malah dia bisa ngomongin adiknya yang males, adiknya tuh males, mami itu sih dibilangin nggak mau bangun-bangun, nggak mau mandi, bau banget. Padahal dulu dia Dia yang gitu, seperti dulu itu. dia, Wah, saya wah, cuma wah. ngomong dulu kamu gitu, makanya kamu didik adik kamu biar bisa jadi kamu sebelum kamu lulus. Aku sampai bilang gitu. Wah, setiap Cuman ya yang kita kecil-kecil tabur, kita cerewetin Iya, ya, iya, ternyata nggak itu tidak sia-sia. sia-sia karena itu merubah seseorang. Iya. Nah, terus dari pihak apa itu Bapak sekarang peristiwa traumatik apa yang gitu ya? Kalau yang paling parah sih Bu ya, yang paling parah buat saya itu kan tempat panti kami itu kan seperti rumah. Iya. Hubungan kami kan anak dan orang tua, bukan seperti panti yang lain hanya mentor dan Iya. anak, itu kan enggak. Hubungan kami orang tua dan anak. Kami memperlakukan mereka seperti anak. Tapi ujung-ujungnya suatu kali mereka jadi pengkhianat, itu yang buat saya, ini anak gimana sih ya? Kok gitu banget gitu loh. Itu yang paling traumat buat saya. Iya betul sih. Tapi menurut saya ada begitu banyak anak-anak itu yang bukan jadi pengkhianat ya. Dia tidak bisa mengerti. Iya. Iya. Mereka tidak bisa menghandle kemarahannya. Iya. Mereka tidak bisa menghandle mungkin luka-luka. Sehingga kemudian mereka melihat apapun yang kita buat. Iya, betul. Itu bukanlah kasih. Betul. Tetapi mereka melihat cerewetan kita adalah penghukuman. Ya, terus kemudian kita mengajari mereka, mereka melihatnya penuntutan. Pada waktu kita meminta mereka disiplin, mereka melihatnya sebagai hukuman. Ya, itu akibatnya. Tapi ya sebagai orang tua kita memang harus punya hati yang besar sekali, apalagi 140 pasti hatinya super besar. Nah dari Bu Wawa, peristiwa apa yang paling menakutkan? Ya hampir sama sih Bu. Saya kan kamar itu nggak pernah ditutup, pokoknya terserah dah anak mau main mau apa. Jadi apapun kadang kita makan, meskipun bukan anak saya, kamu ikut makan. Tapi gitu kadang tahu-tahu di belakang ngomongin apa, tapi ya buat saya ya udah nggak apa-apa, namanya anak-anak. Betul. Ya kita berbesar hati aja. Betul, jangankan anak-anak ya, kita aja satu dengan yang lain Iya, seringkali masih- ngomongin ya, iya, Bu. kita sering beda pendapat. Saya dengar pernah sekali waktu, ya pastilah ya, anak-anak itu ada yang sakit ya, ada yang sampai istilahnya hampir step mau lewat. Nah ini bagaimana nih perasaannya, pengalamannya boleh cerita? Kalau dari saya kan lebih lebih berpikir ya Bu ya, Iya. lebih tindakan gitu ya. Buat saya memang ya takut juga, deg-degan juga, sekalipun bukan anaknya, tapi saya takut, Wah, kalau iya. memang gimana ini anak. Tapi kalau istri saya ini kan nggak bisa apa-ngapain, malah terletak nggak jelas. Saya lemes. sudah lemas nggak bisa Iya. apa-apa kalau lihat anak gitu duduk di tangga doang Bu, udah diam, dia yang ngurus. Apalagi waktu pandemi kemarin kan yang sakit juga lumayan Banyak, banyak. iya. Aduh. Banyak. Jadi ya kita isolasi lah. Nah, tapi yang ajaib semuanya sekarang sudah lewat ya, Iya. badai sudah berlalu. Dan tidak ada satupun yang mengalami yang negatif, tapi Iya. semua sudah pulih, sudah sehat, sudah ajaib semuanya. Iya. Dengar-dengar ada satu anak spesial ini yang tiba-tiba menjadi anak yang bahkan dirawat, padahal anak ini sebenarnya sepertinya tidak ada harapan untuk hidup. Ya, mari Bu Wawa boleh cerita? Dengar dari bayi ya. Des. Iya, Jadi, iya, iya. gimana ceritanya bisa dapetin anak itu, ketemunya gimana? Jadi waktu itu Joel Bu namanya, itu masuk, saya belum ikut apa-apa. Saya cuman pernah sempet lihat, cuman belum di hati belum kretek gimana gitu. Cuman denger lagi masuk rumah sakit, step terus di Infus. malah Itu Pak umur Agus 1 bulan. itu belum Belum ada 1 bulan. Belum 1 bulan. Minggu lah. minggu, Ya. umuran minggu gitu. Terus
masuk rumah sakit lagi, terus mau infus lagi sampai infusnya nggak ketemu. Saya cuman ngomong, Tuhan kalau boleh saya rawat, saya cuman gitu, tapi saya belum sempat berani ngomong apa-apa. Tapi terus mungkin Tuhan mendengar, terus iya. waktu 2 minggu kasih ke saya, mau nggak kamu ngerawat. Waktu saya terima memang nggak ada ya. semua yang biasa mengasuh juga saya titipin tuh sampai takut kalau dia nafasnya nggak Habis. bunyi. Kalau Joel kan nafasnya bunyi, Bu. Jadi dari bayi itu guruk sininya Kayak ngorok gitu. trakeanya belum terbentuk. Jadi kalau ini nafas ini masuk, sini masuk. Jadi bunyi. Jadi kalau tidur itu rame banget gitu loh dia, dia nafasnya bukan kayak anak sakit yang biasa, tapi yang gimana gitu. Sampai kalau saya titipin orang lain nggak berani Bu, sampai gitu lihatnya. Ya saya waktu itu lihat cuman Tuhan ini ya bagaimana, gimana ya. ini Terus anak. katanya juga tidak bisa minum susu tidak bisa. Iya. Pokoknya setiap 2 jam saya dibangunin di gini-gini, pokoknya mau nggak mau kamu harus minum setiap 2 jam Tapi sekali. dia mau atau ya? Kalau diginiin nanti dia bangun minum susu, tapi nanti kalau begitu berhenti ya dia berhenti minum. Jadi setiap minum susu nggak tidur. Pokoknya kita jangan sampai tidur 2 jam terus gitu dibangunin, harus dibangunin terus. Penyebabnya sakit apa nah ini sebenarnya? Kalau dari rumah sakit sih nggak ngomong spesifiknya apa, tapi waktu itu saya bawa ke dokter spesialis anak, cuman dia ngomong memang ini anak ada kelainan, jadi belum terbentuk sempurna gitu loh, Bu. Jadi paru-paru ya? Enggak sih, mungkin begini, karena latar belakang keluarganya ya. Iya. Karena dia kan korban dari seorang anak muda masih kelas 2 SMA, dihamilin pamannya. Jadi anak ini keluarga. stres. Sampai Dalam kandungan iya. juga udah stres. Iya. Waktu mamanya hamil aja sudah rambutnya sampai pada brodol kan, Brodol. stres dijabutin gitu. Oh, mungkin jadi dia dalam- tarik-tarik. Ya, Mungkin mungkin sampai karena terbawa stres ini botak. anaknya lahirnya nggak sempurna. Iya. Sampai kalau habis minum susu juga susunya selesai muntah lagi. Oh ya. Keluar. Iya. Jadi harus diberdiriin harus, gini biar nggak muntah, selalu seperti itu. Tidur pun nggak bisa telentang, karena kalau telentang, kalau napas tarik semakin ke dalam, karena ketarik gravitasi, jadi harus dimiringin, Iya, itunya harus miring seperti itu. Selama berapa lama itu kejadian? Sampai berapa 8 bulan ada, Bu. 8 bulan tetap lebih seperti lah. itu ya. Ya. Iya, sampai dia mulai normal. Kalau minum susunya mulai 3 bulan dia udah Normal. bisa. Udah bisa. Tapi tiba-tiba sekarang menjadi anak yang sangat Iya. ganteng ya. Iya. Udah berisi. Berisi. Susunya juga Kalau udah sekarang keluar. sudah normal sama sekali. Normal, hanya Normal. nafasnya masih kadang bunyi, Bu. Kadang Sampai dokternya tuh kalau bilang, Joel dulu kamu kayak botol kecap, sekarang ganteng banget. botol kecap. Iya. Kecil banget. Sekarang ganteng sekali ya. Aduh, luar Nggak bisa biasa. gendut dulu, nggak bisa Nggak gendut. bisa ya, Nggak sampai bisa. tulangnya kelihatan Iya, semua. iya. Karena butuh ASI itu kan untuk suplemen, tambahan suplemen untuk menggemukkan badan dia. Jadi Bapak Ibu ini juga cari ASI nih ya, sampai Kemana-mana. sampai kemana-mana ya demi supaya anak ini bisa hidup. Seringkali memang ada begitu banyak perjuangan untuk mempertahankan satu nyawa. Iya. Tetapi kalau kita menoleh ke belakang, keajaiban dan kemudian selalu ada jalan ya, selalu ada jalan. Bagaimana perasaannya nih kalau sekarang lihat Joel gitu ya, yang sudah tumbuh, dia panggil apa, papa, mama Iya, atau panggil papa, itu? mama. Udah bisa ngomong berarti Bisa, sekarang papa, ya, mama udah bisa. manggil. Ngomong, Ya, udah jelas. nggak ya, ada yang Mama. ngajarin, dia langsung begitu ngomong langsung papa, mama gitu, nggak ada yang ngajarin. Kalau yang lain kan papi, mami. Iya, Dia iya, iya. langsung, dia Oh. langsung papa, mama. Jadi nggak ngajarin. Terus tinggalnya di jadi satu sampai sekarang, Sampai sekarang. sudah mulai bisa apa itu istilahnya nyanyi apa gitu bisa? Komplit, Bu. Dia yaitu Tuhan itu ciptain ada kekurangan dan kelebihan, Iya, tapi dia saya lihat berkembangnya, dia bertumbuh itu sekarang. Kalau diajarin sekali aja dia langsung tahu. Makanya saya takut kalau diajarin Pintar sekali ya. satu kali
hanya hitungan satu kali dia langsung bisa menirukan. Wow. Makanya saya ngomong sama yang gede-gede jangan ngajarin yang macem-macem. Iya. Takut. Iya. Ya, ajaib sekali. Dengar-dengar Bapak dan Ibu juga punya anak kandung ya. 2 anak kandung yang cantik-cantik ini katanya. Nah, pada waktu mengambil keputusan itu, apakah anak kandungnya tidak marah, kecewa? Bagaimana ini? Kalau anak-anak kami sih nggak marah Bu, karena waktu sebelum kami urusin rumah panti ini, itu kan kami udah biasa pelayanan. Jadi buat mereka biasa ke rumah singgah juga, dan buat mereka ini nggak ada bedanya. Hanya bedanya ini tinggal bareng. Kalau rumah singgah kan hanya Sekali. Dan yang itu aja sih, mereka terima semuanya. Berarti anak-anak juga bantu ya? Iya, anak bantu. Bantu jaga, bantu semua. Jadi kakak juga di sana. Sebuah keluarga yang memberikan lebih daripada waktu, memberikan lebih dari harta, tapi memberikan seluruh hidupnya. Orang bisa berkata bahwa dia memberikan beberapa juta, mungkin beberapa ratus juta. Tetapi pada waktu kita melihat keluarga ini memberikan seluruh hidupnya. Anak, tempat, masa depan, harapan, setiap jam tidurnya mereka berikan untuk 145 ya anak-anak. Supaya anak-anak ini bertumbuh dan menjadi dewasa. Biar kita makin belajar. Nah, sekarang bagaimana dengan keuangan ya? 145 ngurus anak 1-2 aja kan ya berat. Apalagi 145 susu, pampers, baju. Saya tidak bisa bayangkan pagi kalau mau sekolah. Ya, bagaimana itu rebutan dan mengenali ini baju ini gimana? Iya, betul. Bagaimana ini bisa cerita, Pak? Untuk yang semua dibutuhkan, yaitu Tuhan yang sediakan Bu. Ada yang kirim lah pampers, apapun juga itu ada tersedia, dan bersyukur sampai hari ini tidak pernah kekurangan apapun juga. Semua ada dan tersedia, kapanpun mereka butuh, itu semua ada. Itu yang ajaib buat kami. Ini anak-anak sebetulnya berkat mereka sih sebetulnya, bukan berkat kami, jatah mereka. Itu yang untuk baik mereka. Juga selalu ada aja yang tidak pernah belanja sendiri nih. Selalu ada yang kirim anak-anak. Misalkan gini, anak cuman, Pi, pingin hobian nih, Pi. Ya kamu doalah. Siangnya udah yang kirim. Wow. Kirimnya itu lebih dari jumlah anak, kadang-kadang makan sampai 2 kerdus, 2 porsi. Luar biasa. Gitu. Kadang-kadang sampai, ya maaf sih, sampai anak-anak kadang-kadang buat saya rada kurang ajar. Kan ada kayak cake apa roti, sering datang rutin gitu. Udah bosen sama roti kayak gini, dia datang terus. Waduh. Panti ini ya ajaib. Iya, mungkin harus begitu kalau itu cake-nya datang atau apa sudah harus langsung dikirim ke tempat panti lain ya. Karena ada banyak yang tempat yang masih membutuhkan. Tapi luar biasa sekali ya. Terus juga misalnya kebutuhan tas, kan ini 145 buku, itu bagaimana itu? Sama Bu. Ada terus. Kami nggak pernah beli. Bahkan untuk tas itu punya di gudang masih ada beberapa untuk berapa tahun ke depan sudah ada. Wow. Itu tas untuk berapa tahun ya, ke depan udah ada. Saya simpan. Jadi kan. mereka dapat tasnya masih bagus. Nggak saya kasih, jadi saya simpan dulu buat nanti tahun depan. Sampai handuk apa masih punya. Masih ada. Wah, benar-benar ya, tidak pernah habis ya. Ada selalu aliran-aliran yang ajaib. Buat tidak pernah miskin ya. Iya. Sebuah keajaiban. Nah, tapi kalau tadi kan kita cerita nih ya, bagaimana nih kesibukan pagi hari? Saya tidak bisa bayangkan ya. Mau sekolah. Terus anak-anak ini kan pasti ada yang cari seragam, terus mereka mungkin nggak biasa rebutan. Itu kejadian nggak sih? Enggak Bu, kalau tempat kita ada tukang cucinya, itu sudah ada nama masing-masing, jadi anak-anak sudah pegang. Jadi mereka sekolah nggak ada yang berebut. Wah, luar sudah biasa. Ditata. Pengaturannya udah bagus ya. Udah ditata. Kalau enggak pagi-pagi nanti ngurusin seragam nggak sekolah Bu. Jadi sudah 140 orang. Iya. Besok mau apa? Olahraga udah dibawain. Wah, luar biasa. Terus kemudian kalau jadwal di anak-anak ini bagaimana kira-kira di panti asuhan ini? Misalnya pagi bangun jam berapa, terus kemudian sampai sore ini gimana? Kalau pagi bangun jam 5, terus mereka siap mandi dan lain sebagainya, sarapan dulu, terus berangkat sekolah 6:30. Doa pagi. Terus siangnya biasa
aktivitas seperti biasa, ada yang mungkin lanjutin tugas sekolah dan lain sebagainya. Sore nanti jam 5 harus sudah pada mandi, jam 6 baca firman. Jam 6 baca firman. Terus buat PR. Ya. PR siang biasanya, Bu. Oh, biasanya Jadi selesai, siang. malam sudah selesai semua. Sudah selesai semuanya. Nggak ada yang Ada acara misalnya rekreasi bersama atau nonton bersama begitu Free enggak? time. Ada Bu, ada. Kayak seperti kemarin, belum lama, beberapa bulan yang lalu nonton bareng. Bulan depannya ada orang yang biayain untuk renang bareng, rekreasi bareng. Selalu ada seperti itu. Wih, luar biasa. Selalu ada. Berkat tidak pernah berhenti ya. Amin. Ya, kita sampai di dalam mengenal dua orang yang luar biasa, yang memberikan lebih daripada yang harusnya diberikan, walaupun mereka bukan anaknya. Nanti kita akan sambung lagi, tetapi apa yang mereka tabur tidak akan pernah sia-sia. Jangan berhenti, karena kita semuanya adalah orang-orang yang dipanggil untuk berbagi kasih. Sekali lagi, menjadi papa mama untuk banyak orang itu menolong dan sangat memberkati sangat banyak orang. Jangan pernah berhenti hanya dalam keluarga kecilmu, tetapi siapa tahu ada keluarga-keluarga lain yang perlu ditolong dan perlu disentuh. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, mertua menantu, Akur akur dong. Kasih-Mu begitu besar, belas kasihan-Mu membuatku tersungkur. Kasih-Mu begitu besar, kasih sayang-Mu mengisi relung hatiku. Tuhan, cinta yang tak pernah berujung menungguku kembali padamu. Cinta yang tak pernah berakhir menantikanku selamanya. Cinta yang tak pernah berujung memelukku selalu. Cinta yang
MA, mertua menantu, Aku aku dong. dong. Tentunya kita kembali lagi ke sebuah segmen tentang Dia Bukan Anakku. Kita tidak akan berlama-lama, kita mau lanjut lagi kepada Pak Agus dan Ibu Wawa. Sebagai orang tua dari sebuah panti asuhan di salah satu kota, dan mereka benar-benar mengurus 145 anak di bawah naungannya. Sekali lagi ini bukan hal yang mudah, tetapi ini hal yang mungkin dilakukan. Sekali lagi saya mau tanya ke kedua papa mama ini ya, papa mama yang sangat dicintai oleh anak-anaknya. Bagaimana cara membagi waktu? Karena kan seringkali kalau anak ini kan banyak banget. Wah, iya. Dan semuanya pasti Butuh butuh perhatian. terus pengen main bareng lah, mungkin kadang iri lah. Ini 140 orang, gimana caranya papa mama ini bisa bagi waktu buat sekian banyak anak di panti asuhan? Kesia baru punya 2 aja susah ya. Udah ganti-gantian Senin siapa? Iya. Aduh. Udah aku gilir. Kalau bagi waktu sih sebetulnya nggak dibagi ya, karena ini kan panti tempat kami ini kan seperti rumah. Oke. Jadi ya seperti orang tua dan anak, nggak ada yang pembagian waktu gimana. Kapanpun mereka butuh ya, ayo. Kita datang. Iya. Tapi memang tidak semua anak bisa seperti itu. Bagaimanapun juga kan mereka bukan anak kandung. Jadi mungkin mereka hanya ada yang terbatas. Tapi Ada yang mungkin benar-benar- sungkan Ya. ya. Jadi kita yang mesti Ya, mendekati. Tapi ada juga anak yang benar-benar nganggapnya orang tua gitu, datang seenaknya kapanpun juga. Kayak gitu. Kayak gimana tuh contohnya dokter seenaknya? Ya kapanpun jam mau 12 malam. dia ada masalah, misalkan mau sharing jam 11 malam ke kamar. Putus cinta Ya, gitu. ya apapun Oh, lah iya. pokoknya masalahnya gitu sampai jam 1. Nanti kalau nggak saya dengerin, besok moodnya kan udah berubah. Ya sudah dengerin lah, ngantuk-ngantuk dengerin. Ya, Jam 12 itu datang ke kamar. iya, kadang ada seperti itu. Kalau sakit juga sama. Iya. Mungkin jam 1, jam 2 ya ketok minta obat dan sebagainya. Ya sudah lah, gimana lagi. Iya. Pernah dulu ada satu anak Bu sakit, saya kan nggak ngerti soalnya udah jam 2 lewat itu, tahu-tahu di depan kamar dia udah lemes. Kalau kita nggak itu dianya ketok-ketok tapi kita kan nggak dengar. Ya bagaimanapun tetap 24 jam lah, nggak bisa Nggak bisa bagi nggak waktu bisa lah. ngomong dibagi gitu, nggak bisa. Jadi Dari sekian banyak anak, mungkin bisa diceritakan beberapa anak yang masa lalunya sangat mengerikan. Saya dengar ada anak-anak yang hasil incest ataupun ada sesuatu, dan mungkin bisa diceritakan bagaimana menghadapi ataupun menyiapkan hati anak-anak ini supaya dia keluar dari sebuah masa lalu yang sangat mengerikan. Ada sih macam-macam ya Bu ya. Ada yang backgroundnya, ada salah satu anak itu sekarang usianya paling sekitar 3 tahunan. Waktu dia lahir, ini kan lahir dari seorang ibu yang hamil karena pergaulan bebas. Waktu itu mamanya juga kelas 2 SMA juga, sama. Waduh, baru Seperti kelas 2 mamanya SMA. Joel. Waktu dia di rumah sakit mau melahirkan, yang nengokin dia teman sekolah juga masih hamil. Oh. Ini salah satu itu anak masih kecil. Ada juga sekarang yang masih kelas berapa ya, 2 SMA kali. Itu waktu masuk masih kelas 3 SMP. Tapi sebelumnya dia jadi pelacur. Saya tanya, kenapa kamu jadi pelacur? Iya, biar dapat uang. Terus uangnya buat apa? Buat beli pulsa. pulsa. Segitunya loh Bu. Nah ini hanya sebagian kecil dan masih banyak masalah-masalah yang lain. Cuman ya saya bawa, ini mesti diajarin banyak hal. Karena mereka sebetulnya nggak ngerti Bu. Tidak mengerti kehidupannya dia, masa depannya masih panjang. Jadi dia hanya pikir, ya sudah lah, yang penting berpikir simpel, dapat uang seperti itu. Kira-kira sebagian anak seperti itu sih Bu. Dari Bu Wawa ada anak-anak yang mungkin cerita dia pernah dilecehkan atau apa sebelumnya dan bagaimana? Kalau yang dilecehkan sampai sekarang enggak sih Bu, belum pernah sampai. Cuman ya dianya yang nakal. Oh. Cuman ya paling kita arahin aja sih. Waktu itu datang, kalau anak-anak pertama datang kan dia mau cerita semua terbuka. Oh, mau? Mau. Wah, udah bagus ya. Bagus ya. Iya, makanya kita Kadang-kadang tahu banyak yang backgroundnya. nggak mau Iya, tertutup, Ini iya. enggak, dia mau cerita. Makanya saya cuman ngomong kalau kamu cerita kan meskipun nggak bisa solusinya benar-benar yang gimana, tapi kan kita bisa kasih tahu kamu jalan yang benar itu gini gitu. Ada enggak yang dari keluarga yang sangat mengerikan? Jadi maksudnya keluarganya yang jahat atau mereka mengalami kekerasan, ada enggak?
Kalau yang mengerikan seperti itu sih, kekerasan sih enggak sih Bu. Cuma dari keluarga yang cukup parah ada. Misalkan ini ada 2 anak di tempat kami, itu 8 bersaudara. Yang pertama punya kebutuhan khusus. Yang kedua punya diabetes. Waduh. Yang 3, 4 punya masalah. Bahkan anak yang pertama kemarin itu sempat dihamilin. Sudah punya kebutuhan khusus, dihamilin orang terdekat di keluarga itu. Dan ujungnya anak yang dilahirkan dititip tempat kami juga. Masih bayi ya. sekarang. Jadi ini Ada cukup, lagi. iya, ini cukup kasihan sebetulnya anak ini 2 di situ, lihat keponakannya juga di situ, itu buat saya tahu lah rasa malunya dia, itu cukup parah buat saya keluarga ini. Kasihan ya. Pemulung keluarganya. Wah. Tapi anaknya banyak. Wah. Seringkali ada begitu banyak penderitaan dan kita bisa menutup mata atau kita bisa membuka mata dan mengulurkan sedikit air buat mereka. Keluarga ini tidak bisa memberi semua solusi, tetapi mereka membuka tangan, membuka hidup mereka untuk begitu banyak keluarga, begitu banyak anak-anak yang tidak punya masa depan. Tiba-tiba memberikan sebuah harapan, dan pengharapan tidak akan sia-sia karena bersama Tuhan dan kerja keras tekad kita, pengharapan membawa kepada sebuah kebahagiaan. Sekarang kita akan menanyakan nilai-nilai apa yang ditanamkan ya buat anak-anak ini. Misalnya jangan males ya, atau belajar, atau apa sebenarnya nilai-nilai yang paling Bapak tekankan yang setiap kali diulang dan harus diulang. Seringkali saya ngajarkan hanya memperbaiki karakter mereka. Kebiasaan yang mereka bawa kan macam-macam. Karena mereka dari keluarga pemulung, keluarga yang broken home dan lain sebagainya. Suku juga berbeda. Ya, cara hidupnya berbeda. Jadi ya tentang tadi disiplin, rajin, malas, harus bersih. Pernah satu kali anak kami itu di sekolah kami dipanggil gurunya, Bu. Pak, emang di panti Bapak nggak ada sisir? Kenapa? Ini perempuan nih, udah SMA waktu itu. Gak ada Kenapa? sisir. Anak Bapak nggak pernah mandi, nggak pernah sisir. Memang itu anak satu malas banget yang tadi ceritain istri saya itu. Malas banget. Tapi sekarang udah berubah kan. Dulu seperti itu sampai gurunya, ini anak nggak pernah mandi. Memang dulu nggak pernah mandi, Bu. Udah SMA nggak pernah mandi, nggak pernah sisiran, sekolah ya asal-asalan aja gitu. Datang aja Ya, udah. jadi setiap hari yang saya cerewetin ya itu tentang kebersihan, disiplin, tepat waktu, bisa menghargai orang, menghormati orang dan lain sebagainya, bisa berterima kasih. Karena saya bilang di dunia ini orang melihat karakter, nggak melihat imanmu. Melihatnya apa yang kamu buat itu yang orang lihat. Kamu harus belajar ini, kamu harus dibiasakan. Kalau kamu biasakan, itu akan jadi karaktermu. Tapi memang nggak mudah sih, Bu. Karena anak itu seperti itu. Nah, hal lain tentang rohani paling itu seperti itu. Saya bilang buat papi, mami kan manggil kami papi, mami. Iya. Nggak bisa merubah nasib kalian. Kalian dari seperti ini, kalau Tuhan bawa ke panti ini, kalian punya kesempatan yang Tuhan kasih untuk merubah nasib. Yang bisa merubah hanya kalian dan Tuhan. Tuhan pasti mau. Bagaimana dengan kalian? Kalian seperti itu. Jadi pilihan di tangan mereka sebetulnya. Setidaknya mereka punya kesempatan buat sekolah. Ya. Mereka menikmati makan dan tadi kebutuhan yang luar biasa. Tanda bahwa Tuhan itu sangat mencintai setiap kita. Ya. Walaupun kadang-kadang ada saat di lembah, ada saat di atas, tapi pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Sebelum lanjut mungkin boleh minum dulu. Iya, silakan Boleh minumnya. diminum, ini minuman Dari boleh tadi diminum. minumannya menunggu dan nganggur ini ya. Biar nggak haus, boleh minum dulu. Pernah nggak ada anak-anak yang mungkin ya melawan sampai mau mukul atau mau kabur. itu bagaimana itu? Ada, Bu. Ada, Pak. Saya marahin, saya lebih keras, dia lebih keras lagi. Tapi pada akhirnya satu kali dia udah berubah, dia bilang, maaf ya, Pi, maaf kenapa? Yang saya lakuin harusnya tidak saya lakuin. Dia sadar seperti itu yang kadang buat saya bangga itu seperti itu. Hal-hal kecil seperti itu. Nah, pada waktu menghadapi itu ya dia Bapak marah, terus dia lebih marah lagi. Kemudian mungkin kita emosi dan kemudian dia melawan, kabur atau apa. Itu bagaimana menghadapinya? Sebetulnya kalau saya perhatikan ya, Bu, mereka itu bukan anak yang serusak itu sebetulnya. Bagaimanapun mereka itu sebetulnya hanya tidak tahu yang namanya anugerah dan sampah. Saya kadang-kadang ngajar ke mereka gitu. Saya ngajarin mereka, kamu harus tahu yang namanya anugerah dan sampah. Kedua hal ini sama-sama nggak perlu bayar untuk mendapatkannya. Tapi kamu harus tahu sampah itu nggak bayar karena nggak ada harganya.
Tapi anugerah kamu nggak bayar karena kamu nggak bisa bayar. Harganya terlalu mahal. Jadi kamu harus ngerti kalau kamu bisa di panti ini anugerah. Kalau kamu bisa sekolah ini anugerah. Kalau dicerewetin ada yang perhatiin kamu itu anugerah. Jadi kamu harus dibayangin kalau kamu nggak di sini, hari ini kamu di mana. Seringkali kalau mereka udah turun marahnya gitu kan diajak ngomong mereka. Iya Pi. Ya cuman iya Pi berapa hari kumat lagi kalau masih belum sembuh kan gitu. Iya. Tapi bagus sekali ya, anugerah dan sampah ya. Hal yang dua-dua tidak perlu kita bayar, tetapi yang satu karena sangat mahal, yang satu karena memang tidak ada harganya ya. Dan kita bisa milih antara anugerah atau sampah. Kalau kita marah-marah, kita memilih sampah. Kalau kita melawan, kita memilih sampah. Nah, kalau dari Bu Wawa, apa nih yang sering ditekanin sama anak-anak? Kalau saya lebih ke bersih sih ya Bu. Bagaimanapun kalau Hidup kamu, ini bersih, luar dan enggak, dalam ya. Kalau cuman dari luar, cuman itu, tapi dalam kamu nggak bersih juga kan kelihatan Masalah. tercium. Ada sih Bu satu anak sampai baru tadi pagi nih sampai jengkel saya, orang disuruh bangun mandi, temennya sudah mandi semua, sudah piket, sudah bersih, sudah mandi, masih tidur Bu. Saya ngomong, Hana bangun, kamu bangun, ayo makan. Temennya sudah makan semua, dia masih molor Bu, nggak bangun. Dan semua protes, dia tuh bau. Ini anak satu ini belum berhasil ya? masih kecil, jadi dia pikirnya biarinlah gimana, belum tahu suka sama orang mungkin ya. Iya. Jadi kalau begitu pernah dipaksa nggak sama ibu atau diseret gitu? Kalau seret saya nggak sampai Bu, saya paling mulut aja teriak-teriak gitu. Hana ayo cepet bangun, tadi pagi saya mandi. Terus-terusan tuh, ayo mandi cepet bangun. Kadang kamu tuh bau, teman kamu kasihannya satu kamar itu loh Bu. Sampai ngomong terus, mami tolong sih ngomong itu bau gitu. So, bajunya nyucinya mungkin nggak bersih gimana, jadi kan masih bau gitu. Oh, jadi anak-anak ini juga belajar mencuci sendiri? Iya, yang sudah SMP kita suruh belajar cuci sendiri, kecuali yang SD. Belajar piket juga, masak dan sebagainya ya. Dan itu adalah anugerah ya, bukan sampah ya, supaya mereka tambah hari tambah punya begitu banyak bekal. Ya, kita harus memilih setiap hari untuk juga melepaskan ya, jangan sampai bersihnya cuma di luar. Nah, bersih di dalam ini marah, kesel ya, sakit hati. Itu juga bisa berbahaya sekali buat hidup ini. Nah, kalau misalnya nih orang tua mereka kandung datang ya, terus meminta mereka atau kemudian mungkin ngajarin yang nggak benar atau mau memanfaatkan, ini bagaimana sikap bapak sama ibu? Dan anak-anak ini bagaimana? Kalau yang kecil-kecil ini kan mereka memang udah diserahkan sejak kecil Bu. Kalaupun mereka mau ngambil, mereka sudah nggak peduli kok Bu. Bahkan untuk urusan surat-surat juga mereka udah nggak peduli, masa akte mau punya nggak punya, sekolah nggak urusan mereka. Kita hubungi juga nggak bisa dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa anak memang yang dititipkan karena kondisi keluarga yang dulunya mungkin mampu, satu miskin atau lain sebagainya, titipkan sementara. Jadi buat orang tua yang dititipkan ya mereka punya tanggung jawab sih, anaknya juga pengen lebih baik dan sebagainya. Jadi kalau itu mempengaruhi jadi buruk sih enggak sih sebetulnya. Masih kerjasama kita bisa kerjasama dengan baik ya. Jadi di panti asuhan ini ada anak-anak yang memang diserahkan, bahkan orang tuanya tidak pernah ya, peduli. Tetapi ada yang memang mau menitipkan untuk sementara. Tapi apapun yang terjadi, bapak dan ibu adalah papi mami buat 145. Walaupun itu mungkin cuma 1 tahun, 2 tahun atau 17 tahun, tetap ya selamanya. Sebuah pelayanan yang sangat mulia, sebuah hati yang sangat besar, dan sebuah kerinduan yang luar biasa, berani meletakkan hidup. Sekali lagi, apa yang paling berat nih ya, pergumulan paling berat selama menghadapi anak-anak ini? Kalau buat saya, kalau melihat anak-anaknya udah kelas 12 Bu. Melihat anak udah kelas 12, waktunya tinggal sebentar tinggal di tempat kami, belum berubah. Itu yang buat saya, ini ke depan gimana? Gak ada yang cerewetin, gak ada yang ngawasin, gak ada yang
ributin suruh baca firman, doa dan lain sebagainya. Gimana kalau keluar, pergaulannya bagaimana? Tempat kami diawasin 24 jam aja kadang-kadang masih hilang-hilang gitu kan. Apalagi kalau lulus belum selesai nih, gimana caranya? Itu yang buat saya kadang-kadang khawatir. Iya. Terus kalau Ibu? Sama sih Bu, kelas 12 yang lebih itu ya Bu. Nanti di Dan luar. itu sebuah peristiwa yang menyedihkan Oh, pasti iya. ya. Berapa tahun Iya, tinggal iya. bersama ya. Iya. Sekarang Tahu. sudah masih suka dapat kabar dari mereka enggak? Yang udah lulus. Sebagian Ada yang masih hubungan baik. Tapi sebagian juga ya Ada yang begitulah. Bu. hilang. Sebagiannya begitulah. Tapi yang pasti kita sudah menanam Ya. dan Alkitab berkata ada yang menanam, ada yang menabur, ada yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Jadi sekali waktu semuanya itu akan membawa kebaikan. Amin. Setiap perkataan-perkataan positif, kasih, makanan, perhatian tidak akan sia-sia, tetapi akan membawa mereka menjadi manusia yang jauh lebih baik. Amin. Ini kan anak-anak kan ada Rensi dari TK, Ya. ada yang dari bayi, TK, SD, SMP, SMA. Kesulitan-kesulitannya yang paling menurut Bapak Ibu ini paling berat di tahapan umur berapa? Anak kan ada dari bayi nih, ini beda-beda ya, Iya. tapi mungkin yang wah ini kayaknya tahap paling berat nih pendidikan untuk mendidik anak-anak ini. Kalau setiap tahapan sih ada semua ya. Gak beda-beda. Kalau Coba anak-anak mungkin kecil bayi kalau kan, dari TK gimana ya, apa, kalau bayi apa, kalau bayi sampai SMP TK apa. itu kan Mau sering nurut. sakitnya dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau sudah mulai SD mulai bisa ngilang-ngilang kemana itu kita cari sampai sore. Sempat pernah hilang. Iya. Banyak. Sekarang masih Iya, ada. kita cari kemana, ketemu tempat teman nginep tuh apa main di sana. Kita temuin malam-malam, mesti nyari. Nanti yang SMP SMA ya karena mereka sudah mengerti pasangan ya, jadi ngerti lawan jenis. Jadi Wah. ini aduh ngawasnya lebih ketat lagi nih gimana. Ini yang susah gitu loh. Sampai besar Iya. pinter. Iya. Lebih pinter. Bisa halus sayang. Wah, pacarannya Iya. nanti sembunyi-sembunyi. Apalagi ya. Nanti bisa hilang. Sosmednya sekarang udah mudah sekali kan, bisa ngechat dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya Pergumulannya setiap level- segudang, ya. Setiap level berubah Iya, ya pergumulannya berubah. ya. Waktu kecil dia mungkin Iya. soal Paling- sakit penyakit gitu ya. Kalau SD paling minggat-minggat, pergi-pergi dah. Udah tahu main. Iya. Kemana-mana. Luar biasa. Jangan menyerah, walaupun mungkin ada sejuta tantangan. Apa yang dilakukan ini akan berarti banget buat anak-anak itu. Dan banyak orang tidak peduli, bahkan mereka berkata persoalan keluarga kami sudah cukup, apalagi ditambah ya menampung anak. Iya, tetapi sekali lagi ada jutaan anak di sekitar kita yang membutuhkan pelukan, membutuhkan perhatian, membutuhkan makanan dan pendidikan. Saya berharap siapapun yang melihat tontonan ini, tidak usah 145, tapi apakah hati kita mau untuk menjadi berkat 1-2 anak saja. Mungkin tidak bisa seluruh hidupnya, tetapi 1-2 hari saja. Karena sentuhan itu bisa berarti sangat luar biasa. 1 hari mungkin bisa menjadi sebuah harapan buat anak-anak itu. Di ujung daripada acara ini, saya berharap Pak Agus bisa memberikan pesan buat semua yang di rumah. Untuk orang tua. Apa ya yang harus dan istilahnya undangan lah supaya yang lain juga ikut memberi, ikut berbuat, ikut melakukan sesuatu. Buat saya sih seperti yang tadi Ibu sampaikan, ayolah kita ambil bagian sama-sama. Bagaimanapun mereka butuh pertolongan. Ya, Mungkin kita juga banyak masalah, banyak beban, banyak kebutuhan, tapi setidaknya sisihkan sebagian untuk mereka. Bagaimanapun itu sangat menolong dan membantu mereka. Itu untuk anak-anak muda juga saya mau pesan, jangan menghancurkan masa depanmu hanya untuk apa ya, sesuatu yang sementara. Ya, kesenangan sesaat. sesaat, dan itu menghancurkan ke depan semuanya. Itu sangat disayangkan. Dan buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya anak berkeluarga, kalau bisa rawatlah anaknya, jangan dititipin ke panti. Bagaimanapun sehebat-hebatnya panti, sebagus-bagusnya panti, Sangat terbatas. anak itu lebih suka kumpul dengan orang tua. Hubungan itu lebih penting dari sekedar makan. Itu lebih penting, hubungan hati dan lain sebagainya itu lebih penting. Jadi sebisa mungkin hidupi anakmu. Seperti itu sih. Dari Bu Wawa, Ya saya pesen sama semua orang tua, kalau bisa jangan gampang kasih
anak ke siapapun, karena kemarin saya ketemu teman lama, sudah nikah lama nggak bisa punya anak, sampai ada nggak anak yang bisa saya ambil, karena ada satu panti dia minta 50 juta. Saya nggak sanggup. Iya, jadi mau adopsi, pantinya bilang kalau bayar 50 juta kami kasih. Ada orang yang seperti itu, tapi ada orang yang punya anak seenak-enaknya kasih. Seenak-enaknya dimanapun saja ya. Jangan kasih anak seenak-enaknya. Di luar sana masih banyak yang sangat iya. menghargai. Iya. Anak adalah sebuah anugerah Iya, ya, betul. bukan sampah ya. Wah, dari Kesia, apa pesan terakhir buat semuanya? Buat semua yang mendengar, sekali lagi ada anugerah dan ada sampah. Kita bisa melihat semuanya itu seperti sampah, kita bisa meresponi hidup kita seperti sampah. Mungkin kita melihat ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, dan kita bisa anggap itu mereka sampah. Yeah. Tapi kita bisa melihat mereka sebagai sebuah anugerah. Dan waktu kita melihat satu orang atau dua orang yang butuh uluran tangan kita, tiba-tiba kita bisa melihat bahwa wah, ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan titipkan buat setiap kita, bukan sampah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi, hiduplah tidak hanya untuk dirimu dan keluarga kecilmu, tetapi buat hidupmu memberkati sangat banyak, bahkan jadi keluarga yang sangat besar ya Pak ya. 140 orang tuh keluarga yang belum yang sudah keluar loh. alumni. Iya, dan belum yang akan datang. Belum yang akan datang. Tapi sekali lagi, kita punya banyak cara, kita punya banyak kesempatan. Jangan batasi hidup kita hanya untuk lingkaran kecil saja dalam hidup kita. Tapi masih sangat banyak orang di luar sana yang butuh uluran tangan setiap kita. Buka hati lebar-lebar, buka hidupmu ini lebar-lebar, karena itu memperkaya kita. Pada waktu kita harus memberi, itu tidak pernah akan mempermiskin kita, tapi justru akan membuat hidup kita lebih diberkati. Sampai ketemu lagi. Sekali lagi, sampai jumpa di episode selanjutnya. MMA, mertua menantu, Aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan tetap stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sejauh